Bertemu lagi bersama saya, Wak Haji. Ya, oke teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang sekolah yang tidak banyak berguna sekarang ini. Sekolah sekarang ini sudah disubstitusi oleh yang namanya YouTube. Anda bisa mempelajari apapun di YouTube, mencari tutorial apapun Anda bisa dapatkan. Cara memperbaiki ini, cara memperbaiki aki, cara mengecat rumah, cara AutoCAD, cara software-software segala macam Anda cari itu ada di YouTube. Lalu apa fungsinya sekolah? Fungsinya adalah untuk mencari ijazah yang tidak berguna pada kehidupan nyata. Hanya sebagai kesepakatan sosial. Anda tahu, sekolah kita sekarang ini sebagian besar adalah warisan dari zaman industri di Inggris. Yang dipelajari kita dituntut untuk menjadi seorang pekerja. Anda harus masuk pada jam sekian, pulang jam sekian, harus mematuhi mandor misalnya. Nah, itu Anda bisa lihat pada sistem persekolahan kita. Anak-anak harus bangun pagi untuk mandi, pergi ke sekolah. Terlambat datang dihukum, kemudian harus mencuci, pokoknya dengan segala hukumannya. Pulang ke rumah diberi tugas yang banyak. Ketika yang diterapkan itu sebenarnya apa ya? Seperti karena mereka ini dipersiapkan untuk menjadi pekerja. Masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, diam, duduk, mendengarkan dari gurunya. Pada kenyataannya satu pun mungkin hanya sedikit dari 100%, hanya berapa persen yang bisa dimanfaatkan pada kehidupan nyata. Paling pada pengetahuan dasar seperti menghitung dasar, membaca. Selepas itu dia tidak ada. Apakah dia mempelajari fisika secara rumit, padahal nanti pekerjaannya tidak berhubungan dengan itu. Ataukah dia mempelajari sejarah-sejarah yang akhirnya lebih banyak dimanipulasi oleh penguasa. Jadi, dalam bayangan saya, sekolah itu harus mereformasi dirinya. Pendidikan ini harus mereformasi dirinya. Wajar jika anak-anak benci dengan sekolah. Mereka merasa senang dengan kondisi sekarang, tidak harus masuk ke sekolah. Karena sekolah adalah bagian penjara dari hidupnya. Sejak kecil, sejak SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun mereka terpenjara oleh sistem pendidikan ini. Ditambah nanti mereka bekerja lagi, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Akhirnya mereka tidak mempunyai kebebasan. Sebagai manusia ya kita seperti di dalam kerangkeng yang kita buat sendiri. Dalam sistem sosial yang kita buat sendiri. Saya melihat di negara-negara maju, jika saya mendengar, saya melihat di YouTube, itu generasi mereka sudah berubah. Di Silicon Valley, itu sudah katanya tidak ada lagi kasta kelas-kelas. Mereka belajar dengan di anaknya Elon Musk ya. Katanya sudah dikumpulkan, mempelajari hal-hal baru, membuat eksperimen-eksperimen dengan ya tidak terkekang dengan sistem yang seperti kita sekarang ini. Kalau masih kita pertahankan seperti itu, ya paling hanya mempertahankan tadi nilai-nilai komersialnya. Dan itu tidak berguna pada kehidupan nyata sehari-hari. Saya juga dulunya adalah seorang guru. Saya mengajar di kisaran tahun 2005 sampai 2004 sampai 2008 kalau saya tidak salah. Pada saat sekarang ini pun orang tua saya masih punya yayasan pendidikan. Kenapa saya menceritakan kondisi seperti ini? Itu karena kecintaan saya terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Bahwa ada saatnya, bahwa sekaranglah saatnya dunia pendidikan itu harus direformasi. Bahwa yang mereka ciptakan sekarang adalah zombie-zombie.
manusia-manusia, produk robot-robot yang nanti akan diciptakan sebagai pekerja di masa yang akan datang. Padahal zaman sudah berubah, sangat-sangat jauh berubah. Perubahan teknologi itu begitu cepatnya dari tahun 90-an, 2000, awal 2000 sampai sekarang 2020, luar biasa kecepatan. Tapi pendidikan kita dari tahun zaman industri Inggris, dari perang dunia pertama sampai sekarang bentuknya sama. Anak-anak datang ke sekolah, dari sekolah masuk ke kelas, duduk mendengarkan guru dengan ngantuk, dengan tidak antusias. Kita memenjarakan mereka begitu lama di dalam bertahun-tahun untuk menciptakan apa tadi? Menciptakan robot-robot ini. Padahal yang dibutuhkan di era globalisasi seperti sekarang ini adalah daya kreativitas. Bagaimana bisa membentuk kreativitas dari anak-anak yang diciptakan seperti robot itu? Yang ingin disamakan, semua harus pintar matematika, semua harus pintar bahasa, semua harus pintar. Akhirnya ikan diharuskan belajar memanjat. Bagaimana akhirnya elang diharuskan untuk belajar berenang. Tidak ada yang spesifik dalam pendidikan dunia kita sekarang ini. Apakah akan terus seperti ini? Betapa tertinggalnya negara kita ini. Mau diciptakan seperti apa bangsa ini? Bangsa dengan kesadaran mitos-mitos, jauh dari dunia saintifik. Sekali lagi, ini adalah PR kita bersama. Jika saya katakan anak-anak muda sekarang membenci sekolah, hal itu adalah wajar. Karena sekolah itu tidak menarik minat mereka. Dan tidak akan berguna kalaupun mereka keluar nanti, kecuali hanya kesepakatan kita saja. Sekian dari saya, salam Wah Haji.